Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi ke berapa ini aku lupa, 24 Januari 2022 ya teman-teman. Nah, enggak tidak no pamer meneh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali yang sampai detik ini masih terus mensupport Mas Tulus. Terima kasih banyak ya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Kemudian untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta dengan dipencet tombol like, kemudian di-share apabila penting, dan juga Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Terima kasih orang baik. Hari ini harusnya hari istirahat, tapi kemarin Mas Tulus itu down. Di hari Minggu pulang ngamen itu jam 3 sampai malam Mas Tulus down. Tapi alhamdulillah pagi ini bangun seger. Alhamdulillah. Jadi hari ini yang harusnya hari istirahat nasional, harusnya hari ini gak ada vlog, Mas Tulus akan ada vlog. Montor. Oke, aman. Ya Allah, izinkan hamba punya studio yang kedap suara, amin. Ya, oke. Sebelum aku pengen bahas sesuatu yang yang katanya lagi viral, banyak yang minta, Mas Tulus bahas dong soal kecelakaan yang terjadi di Balikpapan. Kira-kira ada sesuatu yang aneh kah atau ada sesuatu yang nyeleneh kah? Nah, kita akan bahas itu hari ini. Tapi aku pengen sedikit mengomentari ya, teman-teman. Aku makin kesini makin lucu ya, saudara-saudaraku. Yang komentar macam-macam. Ada yang bilang katanya aku pamer iPhone ya. Nih aku beberapa hari ini udah aku simak sih beberapa konten yang dikomentari sama satu orang. Ada tiga akun yang aku garis bawahi. Termasuk yang mengatakan aku goblok-goblok itu kan ada toh yang aku post. Terus ada lagi yang mengatakan katanya sampean itu kalau bisa jangan foto selfie terus Mas, sampean tuh selebgram apa beramal katanya. Aduh, perempuan. Ada lagi satu akun ini kayaknya orang yang kenal aku sudah lama, dari zaman aku siaran radio ya. Nama akunnya diganti ya, jadi Bang Gawer namanya. Ini aku pengen sedikit singgung itu kenapa? Karena dia itu nyerang semua komentar-komentar yang ada di postingan sampai ke YouTube, sampai ke status, sampai ke beberapa channelku ya. Aku coba, aku nggak pengen nanggapi sebetulnya, tapi ini lucu ya, karena dia bilang jangan mendahulukan kehendak Tuhan, Mas Tulus, jangan begitu. Kayaknya ini orang yang baru. Cuman yang lucu adalah, yang kocak adalah ada komentar dia yang baik juga, tapi dengan akun yang lain, kemudian diganti nama Bang Gawer. Tak inget nih ya Mas ya. Jenengan kalau mau ganti akun, kalau datanya masih ada, itu di saya masih ada Mas, karena saya kreatornya. Jadi harus cerdas ketika mau menghujat saya. Nggak apa-apa, terserah. Jenengan mau ngatain saya bagaimana, mau nggak kerso. Jenengan kalau bisa punya mata, punya telinga, punya kepala atau punya otak, harusnya jenengan tahu. Disclaimer video saya di awal itu apa? Tidak diizinkan mempercayai, silahkan, suka tonton, nggak suka ya udah. Terus lucunya mereka komentarnya nih, nonton kontennya sampean gimana, sing edan saya edan, sing ora edan tambah edan. Lah ngerti kontennya wong edan ngopo mbok tonton jajali wis. Jenengan ki wong sing paling waras kono Mas, aja nonton kontenku.
Mbok pikir aku down ngono to. Mbok pikir aku down. Jadi gini teman-teman, ternyata aku setelah konsultasi dengan teman-teman kreator yang lain, teman-teman yang berkomentar dengan nada bullying, ternyata ada undang-undang ITE dan itu bisa sangat dilacak ya teman-teman. Kalau misalnya sampai ada yang dengan bahasa yang sudah keterlaluan atau bahasa menghina aku yang keterlaluan yang di luar konten kemudian bawa-bawa badan dan lain sebagainya, aku sangat bisa melaporkan. Itu kemudian mencari sampai di mana. Dimanapun bisa didetek. Karena aku tahu ini info dari teman-temanku yang kreator lain juga banyak yang neror dan itu bisa bisa ditangani. Itu ada hukumnya. Itu ada apa namanya? Kalau nggak salah undang-undang ITE nomor berapa gitu, aku lupa. Nah ini beberapa hal yang kalian lepaskan. Jadi jadilah netizen yang budiman. Menyampaikan kritik boleh, tapi dengan bahasa yang baik. Aku nggak akan marah. Aku lo malah guyu menanggapinya ya. Lele ngerti aku wong gendeng mbok tonton ta mas. Mas mendingan ya mangan pecel karena lo ning Madiun. Aja. Yang aku agak kurang srek itu ketika dia bawa segala organisasinya adikku. Makanya aku hapus ya. Enggak, tapi tidak aku hapus. Belum aku hapus tapi sudah aku hapus sama sistem. Karena dia bawa organisasiku. Ada beberapa subscriber yang bawa organisasiku. Oh kakak adik iki toh. Adik wong sing anu Kerasakti toh. Langsung gitu-gitu bahasanya. Hello, hubungan iki apa ngono lho. Sing silat kan Mas Wardi, Mas Tulus udah penyanyi. Mas Tulus ki tukang maem, bukan tukang silat. Jadi kamu tuh jangan macam-macam gitu toh. Tak ambung kowe kepanuan kowe. Terima kasih banyak juga untuk orang-orang baik yang sudah membantu sedekah untuk hari ini. Oh, hari ini nggak ada ya teman-teman. Kita akan adakan tanggal 28 Januari 2022. Nah teman-teman yang masih pengen nambahin untuk sedekah nasi box, silahkan klik kolom deskripsi. Teh Yulianti Natur Nuhun, terima kasih Teteh. Teman-teman yang masih pengen nambahin sedekah nasi box, silahkan klik kolom deskripsi. Minimal Rp12.000, maksimal terserah kalian ya. Yang mau bantuin silahkan. Masih sangat ditunggu untuk tambahan rezekinya buat kita-kita yang akan menyalurkan lagi nanti tanggal 28 Januari. Dan banyak yang sayang sama Mas Tulus juga ternyata yang dari Malang. Pas denger Mas Tulus mau ngejob tanggal 19 ke Malang, 19 Februari ke Malang, banyak yang nanya Mas Tulus acaranya di mana? Acaranya di mana? Baru wacana, masih kami cocok-cocokan harga sih. Nanti kalau cocok nanti Mas Tulus kabarin nggih, kita bisa meet up di sana, kita bisa silaturahmi nggih, saudara-saudaraku. Matur sembah nuwun dan Masya Allah orang-orang baik di sana tuh banyak sekali. Mas Wawan, ada Mbak Winda kalau tidak salah, wis pokoknya kata yang di Malang semuanya nggih, mudah-mudahan bisa silaturahmi, mudah-mudahan bisa ketemu. Nah, kita mau sedikit bahas lagi soal pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya aku bilang terima kasih untuk yang masih pengen bantu sedekah Al-Quran sama mukena sementara waktu Mas Tulus close. Kalau mau sedekah silakan klik kolom deskripsi, itu nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto khusus untuk pemesanan khusus untuk nasi box aja. Teman-teman sudah bantu nasi box, matur sembah nuwun. Semoga Allah yang tukar rezeki dengan berlimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga ditukar dengan diijabah segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara, stoknya sangat melimpah. Silakan hubungi Mas Tulus via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi 0857541188 ya. Dan teman-teman yang belum konfirmasi, Mas Tulus minta konfirmasinya. Lillahi ta'ala aku ikhlas ya. Tapi konfirmasi ini tok wae sing dibutuhkan ya, biar Mas Tulus yakin kalau barangnya sudah sampai dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ngaten nggih. Ada sebagian yang ngetes, Mas Tulus saya minta tolong dong, saya nggak punya duit. Saya punya penyakit A, penyakit B, tolong kirimkan minyak bidara ke saya. Monggo, aku bisa membantu itu, tak kirimkan. Nggak taunya malah ya lo mas, matur suwun lo mas, aku cuma ngetes jenengan toh, jenengan kirim tenanan, nah gitu-gitu. Nah, kalau untuk yang tidak percaya pun saya juga boleh ya. Teman-teman yang tidak percaya kalau Mas Tulus akan kirim beneran, silahkan transfer setelah barang diterima. Mas Tulus lillahi ta'ala, jenengan bayar yo monggo rayo rapopo. Aku serang pikiran piye-piye, nggih. Matur sembah nuwun ya semuanya. Silakan klik kolom deskripsi aja kalau mau ada konteks sama Mas Tulus, mau transfer buat minyak bidara ataupun untuk mau transfer buat nasi box, silakan klik kolom deskripsi ya. Tadi Mas Tulus sedikit membaca ulasan seputar kecelakaan yang ada di Balikpapan, bahwa ada satu truk yang remnya blong di salah satu perempatan di lampu merah. Lampu merah apa tadi ya? Saya tak buka aku lali Jan. Jadi ada 36 korban jiwa di situ, dan yang diklarifikasi meninggal adalah fakta. Nah, jadi tadi yang Mas Tulus baca itu adalah memang karena gara-garanya adalah remblong dari sebuah truk yang memang tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga ada 38 korban jiwa kalau tidak salah, Mas Tulus mohon dimaklumi ya. Kemudian ada 5 orang yang luka ringan
Dan selebihnya tadi bukan ini beritanya, Rek. Aku daripada keliru ya, Rek, mendingan tak bacain aja langsung gitu loh, daripada nanti aku salah. Fakta-fakta dari yang kecelakaan kemarin. Yang meninggal dunia ada 4 orang, kemudian luka berat ada 4 orang, dan luka ringan ada 26 orang. Dan mayoritas itu adalah perempuan. Kebanyakan adalah laki-laki, perempuannya hanya sedikit. Jadi yang meninggal korbannya adalah sekitar 4 orang. Dan pada hari itu beberapa hal yang Mas Tulus baca adalah selama dari 2018 sampai ke 2022 sudah terjadi sebanyak 13 kali kecelakaan. Dan memang kecelakaan yang terjadi pada tanggal 21 kemarin, 21 Januari 2022 itu adalah salah satu kecelakaan terparah atau terberat. Dan terjadinya karena memang ada remblong dari salah satu truk yang kemudian menabrak beberapa kendaraan lain, sehingga ada korban sekitar 38 orang, kemudian yang meninggal ada 4 orang tadi. Dan tersangkanya sudah ditentukan kalau yang salah adalah supir truknya. Karena ada kebijakan di Balikpapan, kalau truk yang memuat kendaraan, mungkin kendaraan-kendaraan tertentu tuh dilarang melintasi kendaraan itu mulai dari jam 6 pagi sampai ke jam 9 malam. Tapi ternyata si truk ini lewat situ sekitar jam 6:15. Jadi secara administratif dia sudah melanggar aturan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat atau wali kota setempat lah istilahnya begitu, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan ini. Dan ada 36 korban jiwa, kemudian remnya blong tadi tidak bisa dikendalikan sehingga terjadilah musibah ini ya. Beberapa faktanya sudah Mas Tulus lihat, salah satunya yaitu tadi yang ditersangkakan sekarang adalah supir truknya, kemudian akibatnya adalah karena rem blong tadi sehingga remnya tidak bisa dikendalikan, kemudian menjadikan truk tadi menabrak beberapa kendaraan dan juga menimbulkan korban jiwa ini. Oke, dari segi angka dulu Mas Tulus pengen analisa ya, dari angka 21, 1 sama 2022. Nah, aku pengen menganalisa ini bukan dari segi ramalan dan lain sebagainya, bukan dari segi prediksi dan lain sebagainya, tapi dari segi pandangku saja, karena aku sudah melihat videonya, kemudian aku juga sudah menganalisa tempatnya, dan aku sudah melihat, dan memang menurut pihak kepolisian posisi tempat ini tidak lurus tetapi begini ke bawah ya teman-teman. Nah, aku pengen mengulas ini, teman-teman banyak yang minta Mas Tulus ulas dong dari tanggalnya kah, dari kejadiannya, dari waktunya dan lain sebagainya. Dan kejadiannya di 6:15. Ketika dicampurkan semuanya, ketika angka-angka ini disebutkan, memang angka-angka yang kurang bagus. Dan tertutupnya tadi tuh, makanya Mas Tulus bilang kenapa terjadinya pagi hari, karena di jam-jam segitu masih ada embun. Angka 22 yang Mas Tulus sebutkan di vlog sebelumnya memang mengandung kata-kata air atau basah. Kita ulas dulu dari angka 21012022 ya. 21012022 itu dari segi pandang saya, jangan disamakan dengan kalian-kalian yang memang ada teori yang dari kalian pelajari, tapi ini dari segi pandang saya pribadi, otodidak saya menebaknya ya. 2 itu pagar, 101 di bagian tengah itu adalah blong. Sudah jelas tergambar kalau ini kosong, tidak bisa dikendalikan, sesuatu yang di luar batas, sesuatu yang di luar jangkauan, sehingga ketika dikategorikan ya oke, di kanan kiri oke ditutup di pagar, tapi di tengahnya tuh los. Ada angka 1, ada angka kosong, kemudian 1 lagi. Angka 1-nya terlalu banyak, kosongnya hanya 1. Angka yang tidak bisa kosong ini tambah ke piro, tadi ini tetap jumlah dengan yang sesuai dengan yang ditambahkan. Jadi kosong ini angka yang sangat netral sekali, dan ini tidak berpengaruh apapun. Karena ada angka-angka di antara kanan kiri yang genap, kemudian tengah-tengahnya ganjil, dan ada angka kosong di situ. Ketika dijumlahkan, jumlahnya akan tetap sama dengan yang ditambahkan ke kosong. Jadi hitung-hitungannya belum tadi. Jadi memang hari itu, tanggal yang memang sangat kurang bagus. Tetapi satu hal, angka 1 atau angka ganjil yang berdempetan dengan ganjil yang satunya lagi, itu angka-angka yang sangat didominasi, disukai oleh bangsa jin sebetulnya untuk mencari ilmu.
Nah, dalam hal ini aku tidak tahu bangsa jin yang mempengaruhi ini mencari tumbal kemudian menjadikan mereka sebagai bahan wacana untuk memperbaiki ilmunya kah, atau menambah ilmunya dijadikan tumbal mereka atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya hanya mengakomodir dari angka-angkanya. Angka-angka seperti ini, angka-angka unik itu sebetulnya digunakan oleh orang-orang tertentu seperti halnya buat nikah dan lain sebagainya, itu sebagai manusia. Tapi ada angka tertentu, komponen-komponen tertentu yang digunakan sama bangsa jin di waktu yang pas untuk mereka menambah atau mencharge ilmunya atau menambah sesuatu sehingga mereka membutuhkan sesuatu juga. Nah, ilmu yang salah atau ilmu yang tidak baik sebetulnya itu selalu membutuhkan korban, selalu membutuhkan sesajen, selalu membutuhkan tumbal. Nah, tumbal dalam hal ini aku bukan tidak mematok kalau tumbal itu adalah manusia, tetapi tumbal yang sebetulnya adalah, ya sekali lagi, ada yang lu dapat harus ada yang lu tebus, ya. Ada yang kamu minta, ada yang kamu harus bayar. Ada yang kamu dapat, ya itu yang harus kamu keluarkan. Nah, ini yang mungkin saja, mungkin loh ya, mungkin sangat besar kemungkinan memang oke. Satu hal teman-teman yang harus kita tahu, segala sesuatu yang terjadi sudah kehendaknya Tuhan. Nah, kita hanya bisa mengakomodir, kita bisa melihat saja, kemudian menggaris tengahi, oh ini toh larinya, oh iki toh nganune. Jadi kita itu hanya bisa istilah kata tuh mencerna beberapa hal yang di luar garis ketuhanan. Misalnya iki oke, kecelakaan semua karena kehendak Allah. Sekali lagi, nanti di akhir video kita selipkan doa, kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita menjadi korban ya, entah yang sakit atau yang meninggal. Nah, sekali lagi ini sudah kehendak Allah, tetapi memang tanggal itu tanggal yang menurut aku ya, apalagi kanan kirinya tuh angka 2 lagi. 22 itu air, 22 itu basah. Terjadinya pas di pagi hari masih ada embun, kemudian kondisinya masih sangat licin karena kondisinya basah. Terus posisinya turunan, dan itu ada 101 blong atau dol atau kosong, sehingga tidak ada penahan. Analisaku yo terserah, seneng gak seneng jadi ngomong gendeng. Kalau orang gendeng jangan ditonton ya, kan katanya delok sampean gitu saya edan mas. Ngerti wong edan nak ditonton ya, berarti jenengan ya milih-milih edan kok, makanya gak ditonton. Mendingan jenengan blokir aja mas videonya ya, biar gak nongol-nongol lagi di channel jenengan, terus jenengan gak gatel. Jenengan nanti capek lo, tangannya keselio tuh keringan piye, tiba-tiba bar ngetik-ngetik arep ngomong elek cangkeme dolere tangannya setruk ringan. Ayo wong cangkeme sampean elek soalnya. Lek gak seneng ya wis mas, gak usah ditonton, aja ndro memel wae. Golek ngetik aduh setruk ringan arep ngomong apa sampean. Engko kaya sing liya-liyane wis ngomong-ngomongin saya ujung-ujungnya minta maaf. Mas, saya kena ini mas, saya jatuh dari motor mas, kaki saya patah gara-gara ngatain jenengan. Banyak kejadian begitu, makanya iki loh, latih nih atau mulutnya itu dijaga. Ketika mau berkomentar sama orang, hina seenak udelmu gak apa-apa, tapi dengan bahasa yang enak didengar juga ya. Tapi kalau memang kamu sudah menyakiti orang lain, yo ujungnya yuk mau kue nyakiti wong, balasanmu ya bakal menyakitkan juga. Hati-hati ya, boleh berkata-kata apa-apa tapi dengan lisan yang baik. Itu yang pertama, analisa soal angkanya. Jadi ada basah, kemudian ada remblongnya karena ada angka tengah tadi ya, ada kosongnya, makanya remblongnya itu yang Mas Tulus nyambungkan. Kemudian di angka waktunya 6 sampai 15 ini juga sebuah pertanda yang tidak bagus. Ya, 6 di angka 6 sampai 15. Guys, ini diawali dengan angka genap kemudian diakhiri dengan angka kosong. Angka ganjil. Tahu nggak? 15 itu ditambahkan 6 ditambah 6 angkanya berapa? 22, dan ini putaran yang sama, gambaran yang sama. Jadi terjadinya ketika di dingin hari atau ada komponen air di dalamnya, ya intinya di situ. Lalu soal lokasi, apakah memang ada beberapa tempat yang ada spot jinnya, spot yang ada jinnya gitu ya. Aku tonton videonya, aku banyak stalkingin soal perempatan itu, soal lampu merah yang di balik papan itu. Aku sangat cari tahu video-videonya, bukan soal mitos-mitosnya, bukan, tapi soal videonya. Aku melihat dari lingkup terluas yang aku lihat. Yes, itu adalah sebuah perempatan. Itu sebuah persimpangan. Teman-teman, Mas Tulus pernah bahas di vlog sebelumnya, perempatan, pertigaan, belokan, ya, hal-hal yang seperti itu sangat dimungkinkan menjadi tempat-tempat berkumpulnya mereka untuk mencari mangsa, berkumpulnya mereka untuk mencari sesuatu.
Dalam hal ini mereka sangat bisa memanfaatkan kejadiannya. Kenapa teman-teman? Karena sangat besar kemungkinan terjadi kecelakaan. Gara-garanya ya gue mau human error kemudian difaktori sama mereka. Sehingga tempat-tempat yang kemungkinan kayak ya pertigaan dan lain sebagainya, itu Mas Tulus pernah bahas di vlog sebelumnya, dan memang itu sangat cenderung menjadi tempat tinggal oleh makhluk gaib yang kemudian akan mengaku raja, mengaku hebat, mengaku genderuwo, saya dulu korban kecelakaan dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya hoak. Intinya memang sudah ada yang menduduki di situ dan yang cari korban, pengen cari tumbal. Jadi jangan pernah percaya pengkolan, belokan itu tuh akan selalu ada. Silahkan buktikan. Teman-teman yang punya kemampuan khusus entah itu manggil jin dan lain sebagainya, silahkan datang ke perempatan atau lampu merah atau belokan tajam, silahkan cari sesuatu di situ, pasti jenengan nemu. Nemu mentok-mentoknya apa? Sosok yang ngaku saya penguasa di sini, saya yang punya tempat di sini. Kenapa saya bikin kecelakaan? Soalnya dia begini-begini sama saya. Dia ngasajin saya. Nah, itu modus-modus operandi dari bangsa jin. Jin itu juga pintar modus operandi, bukan cuman orang yang ngakunya sayang tapi ternyata kita ditinggalin gitu loh. Jadi modus itu modus yang mereka sampaikan tuh banyak. Bukan cuma manusia yang cuman gombalin orang kemudian disakitin, enggak, tapi jin juga banyak yang memiliki modus operandi yang sama. Nah, penjelasan sedikit soal perempatan dan juga pertigaan atau belok-belokan. Nah, menurut Mas Tulus sendiri, dari segi pandang Mas Tulus, apakah memang ada spot-spot jin di situ? Jawaban Mas Tulus betul. Di beberapa titik memang ada spot-spot yang ditinggali sama bangsa jin, ya. Jin, dan di situ memang banyak, aku lihat banyak korin-korin orang kecelakaan. Jadi aku lihat memang agak lumayan sering terjadi kecelakaan beberapa belakangan, ya. Di tempat itu agak sering kecelakaan kecil sampai meninggal dan lain sebagainya ada. Jadi aku melihat ada beberapa korin orang-orang yang meninggal di situ, tersesat di situ, arwah-arwah penasaran lah istilahnya, ya. Kemudian juga aku melihat beberapa spot yang memang ada beberapa titik itu tempatnya mereka mencari sesuatu. Tempatnya para bangsa jin tadi. Aku nggak bilang di situ ada kerajaan, tapi ada sebuah tempat perkumpulan di sudutnya sebelah. Sebenarnya sudut pas bagian kecelakaannya. Ini kecelakaan dari sini, di sebelah sini ada sudutnya. Nah, nih begini. Jadi di sini nih kayak perkumpulan mereka, tempat perkumpulan mereka, persinggahan mereka. Aku lihat kayak sejenis pasar ya teman-teman, kayak sejenis tempat mereka berkumpul. Dan ini bukan sesuatu yang hanya aku rasain, tapi aku juga lihat. Dan ya, I don't know mereka yang menyebabkan atau tidak. Sekali lagi, mereka menyebabkan itu atau tidak, tapi sekali lagi memang sudah Allah izinkan untuk menjadi musibah, ya teman-teman. Jadi kita juga nggak boleh menyalahkan mereka. Tapi kalau ada bahasa satu, mereka sedang mencari ilmu atau menambah ilmu, ada kemungkinan juga ada campur tangan mereka. Sangat besar sekali kemungkinan mereka ikut campur tangan kalau menurutku, karena ada angka 1, 0 dan juga 1 yang memang mengkategorikan kalau itu adalah jam atau waktu di mana mereka sedang merecharge dirinya. Dan itu bangsa jin hitam atau jin yang tidak baik itu biasanya ketika mengisi sesuatu dengan sesuatu yang tidak benar juga, mereka biasanya membutuhkan membutuhkan sesuatu untuk mengisinya tadi. Jadi yang kamu beli harus kamu bayar. Jadi ada tumbal yang dia butuhkan. Nah, ada kemungkinan, memang sangat besar kemungkinan ada campur tangan jin. Tapi sekali lagi, itu faktor human errornya juga ada, kesalahan dari pengendara juga ada. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi, emang Allah mengizinkan ini semua terjadi, ya teman-teman, ya. Jadi oke, ada bangsa jin di sekitar itu, yes. Penyebabnya bangsa jin, 90% ada campur tangan jin. Tapi 100% lagi adalah memang human error. Dan 1000% sudah Allah izinkan terjadi musibah. Jadi ini sudah Allah atur sebelumnya. Memang sudah ada waktunya harus terjadi. Sekali lagi teman-teman, berpikir baik, berpikir positif. Ini hasil analisa saya sementara. Belum ada hasil positif juga dari pihak kepolisian. Jadi Mas Tulus hanya memprediksi sementara waktu, hanya menganalisa sedikit dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya lihat. Tapi sekali lagi ini versi saya, percaya monggo, tidak juga nggak masalah, ya kan. Kalau kata orang sono, aku orang gila. Kalau nonton channel kamu tuh yang gila jadi tambah gila, katanya gitu kan, ya. Jadi jadi jangan ditonton, karena aku kan katanya orang edan, nanti ikut edan, ya. Terima kasih banyak orang baik sudah menyimak video ini. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan untuk menganalisa apa yang sedang terjadi pada hari itu, dari angka, dari waktu, kemudian dari beberapa sisi yang bisa Mas Tulus bahas, ya. Sebelumnya mari kita kirimkan doa Al-Fatihah dulu teman-teman kepada saudara-saudara kita menjadi korban jiwa, yang sakit, yang jadi korban luka-luka, semoga cepat sembuh. Dan yang menjadi korban jiwa atau meninggal dunia, semoga Allah sempurnakan, semoga Allah terima, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan almarhum almarhumah yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Amin ya Allah. Terima kasih banyak saudaraku. Semoga doa kita diterima sama Allah, disampaikan pahalanya kepada yang kita tuju ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang belum punya rezeki semoga dilimpahkan rezeki yang berkah, yang punya utang piutang semoga dilunaskan utangnya, yang belum ketemu jodohnya semoga cepat ketemu sama jodohnya, yang belum kerja cepat kerja, yang dagang laris manis, yang sudah kerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga hal yang tidak baik untuk kita semua ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Sekali lagi aku tidak menggurui, aku tidak merasa aku orang hebat, aku nggak ngerasa aku peramal, aku nggak ngerasa aku selebgram. Intinya di sini adalah kita sama-sama belajar. Hasil analisaku sesuai dengan mataku, dengan apa yang aku lihat, dengan hasil analisaku sendiri ya. Tidak ngelihat dari mana-mana, bukan karena apapun. Jadi nilailah dari segi ternetral yang kalian tahu. Oke? Besok mau bahas apa lagi? Silakan klik kolom deskripsi, klik kolom komentar. Silakan kira-kira Mas Tulus harus bahas apa, komentarnya soal apa, yang dibahas apa. Silakan langsung bisa DM juga di @bigtulus_bp2 Instagramnya Mas Tulus, di follow juga jangan lupa. Dan untuk yang belum subscribe, di subscribe, hidupkan tombol loncengnya. Jangan lupa jangan di skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Matur sembah nuwun, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blok, uang edan harus tutup. Kan katanya orang edan.